Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, terkhususnya kepada sobat-sobat penggerak. Sebagai seorang guru, dalam menjalankan tugas kita di sehari-hari pada sekolah, tentunya kita selalu berhadapan dengan permasalahan-permasalahan, terutamanya dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik kita dalam aspek afektif atau sikap dan juga aspek psikomotorik atau keterampilan peserta didik kita. Biasanya kita sebagai seorang guru itu kita kebingungan kalau mendapatkan atau menemui permasalahan dalam menjalankan tugas kita. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan salah satu pendekatan yang bisa kita gunakan jika menemukan permasalahan-permasalahan seperti itu. Pendekatan yang kami akan gunakan yaitu pendekatan coaching. Nah, hari ini bersama rekan sejawat saya akan melakukan salah satu praktik coaching untuk supervisi akademik. Dalam kesempatan kali ini kami akan melakukan praobservasi bersama rekan sejawat saya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Ismail Umar, merupakan calon guru penggerak angkatan 11, sedangkan rekan sejawat saya bernama Ibu Sri Hidayani. Ya, baik Bu, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini kita akan melaksanakan praobservasi. Jadi di sini kita akan membahas, berbincang-bincang sedikit mengenai tentang apa yang Ibu rencanakan dalam melaksanakan pembelajaran. Perlu juga Ibu ketahui bahwa di sini bukan bermaksud untuk menilai proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan, namun kita melaksanakan praobservasi ini agar pada saat melaksanakan observasi nanti Ibu sudah siap semua, sudah mengantisipasi hal-hal apa yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. Selamat pagi, Bu Sri. Selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berobservasi pada hari ini. Jadi kita akan membahas rencana pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Bagaimana perasaannya, Ibu? Baik, alhamdulillah. Senang bisa mendiskusikan tentang rencana ini. Materinya yang sangat menarik dan saya harap rencana ini berjalan dengan lancar. Senang mendengarnya, Bu. Nah, pertama yang perlu ingin saya sampaikan kepada Ibu, jadi tujuan kita melaksanakan praobservasi adalah bukan untuk menilai atau menghakimi cara Ibu mengajar atau proses pembelajarannya, tapi tujuan utamanya agar kita bisa meningkatkan kualitas atau mutu pembelajaran yang kita laksanakan di kelas. Jadi coaching untuk supervisi akademik itu terbagi menjadi 3 tahap ya Ibu ya. Ada tahap praobservasi, observasi, dan yang terakhir pasca observasi. Nah, pertama-tama tentunya Ibu sudah menyiapkan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan di dalam kelas. Saya ingin tanyakan apa tujuan pembelajaran utama yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran kali ini? Jadi tujuan utama yang saya ingin capai di dalam pembelajaran ini adalah mengharapkan siswa memahami hubungan antara komponen biotik dan komponen abiotik, serta bagaimana keduanya saling mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Tujuannya sangat bagus, Ibu. Kemudian dari tadi yang saya dengarkan, Ibu ingin siswa itu melihat ekosistem secara menyeluruh, terutama hubungan antara komponen biotik dan abiotik. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, aspek pengembangan apa yang ingin Ibu kembangkan terhadap siswa? Jadi Ibu, selain pemahaman akademik, saya ingin siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis mereka dalam menganalisis peran setiap komponen dalam kegiatan ekosistem. Selain itu, melalui diskusi kelompok, mereka juga akan mengembangkan keterampilan kerjasama. Jadi itu merupakan pilihan aspek pengembangannya sangat baik, terutama untuk materinya. Jadi materinya ini memerlukan pemahaman analitis dan juga kerjasama antar siswa. Nah, untuk model pembelajaran, saya tahu Ibu pasti sudah menyiapkan model pembelajarannya. Jadi model pembelajaran apa yang Ibu akan gunakan? Ya, jadi betul saya sudah menyiapkan model pembelajaran. Saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Saya akan merancang kegiatan, siswa akan bekerja sama untuk menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut. Model pembelajaran berbasis masalah tentunya menurut saya sangat cocok untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa dan
mengembangkan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah. Berikutnya, Bu, apa-apa saja kegiatan yang akan dilakukan siswa dalam pembelajaran? Jadi pertama-tama saya akan memulai pembelajaran dengan memberikan konsep-konsep dasar mengenai pengertian ekosistem dan komponennya. Kemudian saya akan membentuk beberapa kelompok yang dibentuk berdasarkan hasil asesmen awal. Pembentukan kelompok ini saya buat secara heterogen, ya, berdasarkan kemampuan siswa. Setelah itu saya akan melaksanakan saya akan memberikan LKPD kepada setiap kelompok, di mana LKPD itu berisi rencana aktivitas yang akan dilaksanakan setiap kelompok. Mereka akan mengamati lingkungan sekolah di luar kelas dan mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. Setelah itu ada pertanyaan pemantik di LKPD tersebut, di mana nantinya mereka akan melaksanakan diskusi kelompok. Hasil diskusi ini mereka akan mempresentasikan oleh masing-masing kelompok, kemudian kelompok yang lain akan menanggapinya. Di akhir pembelajaran kita akan mengevaluasi proses pembelajaran dan melakukan refleksi pembelajaran. Bagus sekali rencana pembelajaran yang Ibu sudah buat. Aktivitas-aktivitas tersebut pasti membuat siswa akan terlibat lebih aktif dan lebih termotivasi untuk memahami ekosistem lebih dalam. Untuk asesmennya atau evaluasinya, bagaimana Ibu merencanakan mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi ini? Di sini saya akan menggunakan penilaian formatif melalui observasi selama diskusi kelompok dan penilaian presentasi solusi yang mereka temukan. Saya juga akan memberikan kuis singkat untuk memastikan mereka benar-benar memahami konsep ekosistem. Baik sekali, Bu. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, Anda sudah menyiapkan 3 jenis asesmen, yaitu ada asesmen untuk aspek kognitif atau pengetahuan, ada juga untuk untuk aspek afektif atau sikap, dan yang terakhir untuk psikomotorik atau keterampilannya. Jadi Ibu, terima kasih banyak atas penjelasannya, dan saya yakin pembelajaran yang akan Ibu laksanakan akan membuat siswa semakin tertarik tentang ekosistem dan bisa bermuara kepada meningkatnya kepedulian siswa terhadap lingkungan. Terima kasih, sama-sama juga saya kesempatan untuk berdiskusi. Saya merasa lebih percaya diri setelah menguraikan rincian ini bersama-sama. Anak-anakku sekalian, Ibu tadi sudah memaparkan atau memberi gambaran tentang pembelajaran hari ini tentang biotik dan abiotik. Jadi anak-anakku, Ibu sesuai dengan kelompoknya akan berkeliling mencari informasi sebagai sumber belajarnya. Ibu sudah tempel-tempel semua di dinding ini. Jadi kalian akan mencari sumber belajarnya ini untuk mengisi nanti LKPD setelah kita praktek di luar, ya. Nah, di sini Ibu kan sudah kelompokkan, di mana kelompok ini adalah kelompok abiotik dan di sini kelompok biotik. Nah, kelompok abiotik saya dulu mencari di sini, di sebelah sini, coba diperhatikan. Kemudian untuk kelompok biotik sudah mencari sumber belajarnya di sini, ya. Nah, jadi silakan untuk berdiri untuk melihat di sini sumber belajarnya di sini, mencari tentang nanti silakan dibaca, dipelajari. Kemudian nanti Ibu akan membagikan LKPD-nya. Apa-apa saja yang harus kamu amati di luar setelah kita praktek, ya. Silakan. Kelompok abiotik dan kelompok biotik di sini.
apa-apa saja yang ada di empang ini, yang termasuk kelompok abiotik, ya, yang sudah dijelaskan tadi, yang sudah kamu baca ya. Yang mana termasuk abiotik, yang mana kelompok biotik. Di sini juga. Coba dicatat, tulis namanya, kelompoknya. Amati baik-baik apa saja. Ya, jalan mengamati itu. Satu yang menulis apa saja. Coba sumbangkan apa pendapatnya tentang itu. Ini sudah? Ya. Ya, silahkan kalau sudah. Kita kembali ke kelas ya. Nah, nanti di persentase dibutuh masing-masing kelompok untuk mempersentasikannya. Ya, silahkan. Sekarang masing-masing duduk kembali di posisinya semula sekelompoknya. Jadi ibu akan mempersilahkan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil pengamatan yang dilakukan di empang tadi. Yang pertama dulu kelompok biotik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ya, itu ya yang dipresentasikan tadi dari kelompok biotik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok biotik ya. Terima kasih nak, silakan duduk kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komponen abiotik pada empang, air, larut dan biji komponen empang, tanah sebagai penyaring secara fisik, menentukan produktivitas oksida menyeimbangkan siklus air. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Itu setelah kita mengadakan pengamatan, tentu kita lebih bisa ya mengetahui apa-apa saja yang menjadi komponen dari empang ya, baik komponen biotik maupun komponen abiotik. Ibu tempel ya sebagai tanda bahwa kalian sudah melakukan pengamatan di dalam empang. Nah, di sini anak-anakku harapkan dengan pengamatan ini bisa membedakan mana kelompok biotik dengan anak kelompok abiotik. Ya, Ibu ucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya.